Punya julukan Depok Operasi. Triple status. Saat limit getar kanan kiri. Triple status. Saat digas nasabahnya lari. Triple status. Ini motor penambah rezeki. Triple status. Triple status. Triple status. Triple status. Triple status. Ada repo jangan lari. Yo, halo semuanya, selamat datang di Berski Channel dengan Bambang di sini. Jangan lupa subscribe Berski Channel ya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, jadi pada sore kali ini gua mau ngebahas nih salah satu intercom sejuta umat motovlogger ya. Khususnya buat motovlogger pemula ya. Pada zamannya ya BTW ya, yaitu intercom dari merek Ageas. Untuk merek Ageas sendiri ya terbagi menjadi ada banyak varian ya, terutama di Indonesia sendiri Ageas ini udah familiar banget dari zaman gua baru pertama kali ngonten sampai sekarang. Pengguna Ageas ini masih sangat banyak gitu ya, dan kalau untuk intercom dari Ageas ini sangat amat laku banget gitu ya. Karena kenapa? Karena dari praktisannya dan dari segi harga juga ya. Jadi banyak banget orang yang pakai Ageas dibandingkan intercom lain gitu ya. Untuk yang gua bahas di sini yaitu gua mau ngebahas antara Ageas V4 dengan V6 ya. Dan kenapa kebanyakan motovlogger menggunakan Ageasnya V6 bukan V4 ya. Nah, kenapa kebanyakan motovlogger yang gua tahu ini kebanyakan menggunakan Ageasnya V6 bukan V4 gitu ya. Baik itu V6-nya V6 biasa ataupun V6 Pro ya. Sama halnya dengan Ageas V4, ada beberapa varian antara Ageas V4 biasa dengan V4 Pro. Untuk tahun ini ya, Ageas V4 itu ada varian V4 Plus. Sedangkan yang Ageas V6 varian yang terbarunya itu adalah Ageas V6 Pro dengan port USB Type-C, bukan yang bulat ya, yang 3,5. Ini gua fokuskan ke antara Ageas V4 dengan V6 ya. Gitu. Meskipun ada Ageas Q7 atau Ageas yang seri yang lain gitu ya, tetap gua akan fokuskannya ke Ageas V4 dengan V6 ya. Kenapa V6 lebih banyak laku dah? Ya, paling banyak laku dibandingkan V4 gitu ya. Dengan V4 sendiri untuk fiturnya ya, yang gua tahu untuk fitur Ageas V4 ini yang pertama dia bisa connect 4 orang ya. Dia bisa connect 4 orang sekaligus. Sistemnya menggunakan particle ya. Yang namanya particle artinya adalah dia bisa connect berbarengan tanpa harus disentuh dulu tombol A atau tombol B nya gitu ya. Jadi hanya dengan sekali pairing 4 intercom bisa connect sekaligus ya. Untuk Ageas V6 ya berbeda halnya dengan Ageas V6 ya. Ageas V6 itu bisa connect 4 orang, tetapi dia tidak bisa menggunakan particle, hanya dia terintegrasi saja, hanya connect aja. Jadi kalau mau dari A ke A atau A ke B, A ke C atau A ke D itu harus dipencet dulu satu-satu gitu ya. Itu bedanya. Jadi sistemnya kayak HT gitu ya kalau untuk Ageas V6 ini. Perbedaan terbesarnya ada di situ. V4 bisa particle, yang V6 enggak gitu ya. Terus perbedaan kedua adalah untuk V4 ini dia punya FM radio ya, dia ada radionya cuy gitu. Beda dengan yang versi V6 yang tidak ada radionya. Perbedaan terbesarnya ada di situ gitu. Tapi untuk dari jarak ininya ya, jarak pairingnya terus jangkauannya sama aja kok, 11-12 itu. Baterai pun sama gitu ya. Akan gua spill lah screenshotannya. Untuk spesifikasi lengkapnya ada di sini. Nah, kenapa Ageas V6 lebih banyak digandrungi anak motor ya, khususnya motovlogger dibandingkan Ageas V4 ya? Yang pertama itu adalah di harga. Dan paling utama itu adalah harga cuy. Harga tidak bisa membohongi ya. Itu. Harganya itu beda jauh banget, beda hampir 300-400 ribu antara Ageas V4 dengan V6 gitu ya pada zamannya gitu. Pada zamannya. Tapi kalau untuk saat ini antara Ageas V4 dengan V6 hanya beda 200 ribu cuy, 200-300 ribu perbedaannya.
Untuk EJS V6 sendiri kisaran harga di 300.000 udah dapet cuy. Tapi kalau EJS V4 yang sekarang ya varian plus itu dia udah di harga 500 sampai 600.000. Makanya bedanya jauh banget cuy. Terus yang kedua perbedaannya, kalau yang gua tahu gitu ya, perbedaan yang kedua itu fungsi tombol gitu. Fungsi tombolnya sebenarnya lebih ringkas dan lebih enak V4 gitu ya. Karena dia tombolnya cuman ada tombol A, tombol B, FM radio, terus tombol on sama mode bluetoothnya, sama terakhir tombol off gitu ya. Jadi dia cuman ada berapa tombol ya, ini gue hitung dulu nih saat. Kalau EJS V6 dia cuman ada tombol, dia dari ini ya, dari C ya, C, D, E, F, volume 2, tombol off sama tombol bluetooth. Nah hitung aja dah itu. Ya udah gitu tombolnya kecil-kecil lagi kalau V6 itu. Dengan V4 ya yang gua rasain, V4 ini kan dia tombol gedenya ada 2 nih, enak banget cuy gitu. Nah terus bang, lu kan tadi bilang V4 bisa connect 4 orang, sedangkan tombol pairingnya cuma ada di A sama B aja gitu. Nah supaya bisa connect 4 orang, biasanya gua menggunakan metode paralel ya. Pokoknya sistemnya silang paralel gitu lah, A ke A ke B gitu, terus B ke A, B ke B, seperti itu gitu ya. Nah itu udah otomatis langsung connect semua gitu. Itu yang gua tahu ya. Tapi kalau pengen penasaran bisa lihat di video-video orang konekin intercom V4 ya itu. Nah oh ya, satu lagi nih perbedaannya nih ya. Perbedaannya untuk V6 sendiri ya, yang gua tahu V6 itu bisa connect ya, bisa connect ke intercom BTS 3 atau enggak ke intercom ke Maxto ya, ke Maxto mode Bluetooth ya, itu masih bisa connect gitu. Tapi tetap dia terbatas di karena dia nggak bisa vertikal, dia kadang suka terbatas aja gitu. Kadang ada yang suaranya masuk, ada yang enggak gitu ya. Sehoki-hokinya gua waktu itu pakai V6 gitu, itu masuk 3-3-nya cuy. Gua waktu itu maksimal connect 3, ada satu intercom yang jadi kepala alias pakai Maxto. Ya, Maxto kan bisa vertikal. Nah, itu hoki banget itu, gua langsung bisa connect gitu di situ. Tapi pada saat gua waktu itu nyoba lagi dengan intercom yang sama, itu ada yang nggak masuk cuy. Itu kalau pakai V6. Nggak tahu itu gua salah pairing atau gimana. Ya maklum lah, namanya juga pemula ya, anjay nggak tuh. Nah, kalau V4 sendiri nih ya perbedaannya. Gua waktu itu pernah connect ke sesama V4. Dan gua juga connect waktu itu ke Maxto. Nah, perbedaan terbesarnya ada di sini nih. Ketika pairing sama-sama connect, cuman antara intercom Maxto ke V4 itu suaranya kecil banget. Begitupun sebaliknya, V4 ke Maxto itu suara gua kecil banget gitu. Beda ya kalau yang V6. Kalau V6 ada yang berhasilnya, ada gagalnya. Kalau V4 ini udah otomatis berhasil, cuman perbedaannya itu output suaranya gitu. Jadi gua kalau ngobrol juga nggak kedengeran gitu ya. Kalau waktu itu gua connect kan ke BTS 3, gua pakai intercom BTS 3, terus ada yang pakai intercom V4. Itu connectnya lama banget sumpah. Asli, connectnya lama banget. Ada itu hampir 1 jam baru bisa connect gitu ya. Gitu, karena miss terus gitu, connection bluetoothnya fail terus gitu. Segitu udah di reset gitu ya. Begitupun yang V6 ke BTS sebenarnya bisa connect tapi lama gitu. Asli, lama banget. Sekalipun langsung connect itu bener-bener gimana caranya, lu harus pairingnya di tempat yang sepi banget tanpa ada benda-benda elektronik seperti ada bluetooth atau itu yang connect gitu ya. Itu baru bisa gitu. Tapi kalau ada satu orang yang pakai bluetooth aja udah miss terus itu, bener dah. Ya, gua waktu itu udah pernah coba pairing ke V6 maupun ke V4 yang universal ya, pokoknya yang universal itu. Nah, tapi kalau dari perbedaan terbesarnya itu sebenarnya antara V4 dengan V6 itu adanya di harga cuy. Adanya di harganya, bener-bener dah. Harganya beda jauh banget tuh. Makanya motovlogger pemula lebih baik menggunakan intercom V6 dibandingkan V4 gitu ya. V4 itu udah harga doang mahal gitu, cuman untuk koneksi cuman maksimal 4 gitu ya, nggak kayak Maxto yang maksimal 6 gitu ya. Kalau Maxto maksimal 6 masih bisa connect gitu ya. Kalau V4 ini cuman maksimalnya 4 gitu, sesuai dengan modulnya gitu ya, spesifikasi modulnya. Tapi apakah recommended untuk intercom EJS ini? Menurut gua recommended banget. Karena dengan harga
300.000, bahkan udah ada yang ngejual di harga 250.000 baru lagi. Itu lu udah dapat intercom dengan suaranya yang bagus. Suaranya dia lebih cenderung clean, nggak ngebas. Jadi treble-nya dapat banget. Suara treble-nya dapat, jadi suaranya lebih bersih aja gitu. Sama dengan V4, soalnya satu speaker kok. Gak ada yang beda antara V6 sama V4 suaranya gitu ya. Pokoknya udah dapat suara yang lumayan bersih. Cuman yang minusnya di situ gitu ya. Untuk intercom Aegis V6 sama V4 ini dia nggak ada bassnya gitu ya. Tapi kalau mau intercom yang modelan Aegis tapi ada bassnya, gua saranin lu beli intercom merek Telehair. Ada namanya merek Telehair ya. Merek Telehair ini udah mah dia Type C. Dia speakernya itu yang gua lihat ya, gua lihat dari dan gua riset dari YouTube gitu. Dia suaranya lebih ngebas kata orang-orang dibandingkan yang Aegis ya itu sendiri. Padahal bentuknya sama, modulnya sama, tapi speakernya lebih ngebas gitu ya. Itu sih yang gua tahu gitu ya. Mohon koreksiannya jika gua ada salah kata, salah penyampaian di dalam video ini. Yang jelas lebih baik menggunakan varian apa? Untuk saat ini gue lebih menyarankan menggunakan varian V6 karena ekosistemnya lebih banyak dibandingkan V4. Untuk V4 itu sendiri sekarang kan keluar varian V4 Plus, dan banyak orang yang, bukan banyak sih, sedikit orang yang pakai varian V4 Plus ini gitu, sedikit banget gitu ya. Kebanyakan orang menggunakan V6 Pro gitu ya. Kalau nggak V6 Pro ada merek Telehair atau merek V-Net Phone. Kalau V-Net Phone mirip-mirip sih sama Aegis itu, mirip-mirip banget itu, 11-12 lah, ibaratnya copy paste lah gitu ya. Tapi yang merek Telehair ini yang orang bilang merek Telehair ini beda banget sama Aegis suaranya gitu, suaranya lebih ngebas gitu, padahal bentuknya sama gitu ya. Nah itu sih. Terus kalau untuk dari modifikasi biar bisa connect ke action cam bagaimana? Hasil suaranya sama aja antara Aegis V6, V4, dan untuk modifikasinya juga lumayan gampang-gampang susah, tapi susah-susah gampang. Intinya kalau mau modifikasi biar bisa connect ke action cam udah banyak banget tutorialnya dan sudah 100% berhasil ya. Jadi dari gua itu saja ya. Sorry ya kalau ada salah-salah kata ataupun salah penyampaian. Jangan lupa subscribe Berski Channel, like video ini jika Anda suka, dislike aja kalau enggak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dadah.